Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Hajar Lubis dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nomor induk mahasiswa 102020019. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan UAS yang diberikan oleh Pak Hartanto dan Pak Brian. Untuk yang pertama ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja ini memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sasaran atau target ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Yang kedua, ada pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja ini merupakan implementasi dari perencanaan dalam bentuk kegiatan nyata. Selama proses pelaksanaan, seorang manajer mempunyai tugas penting untuk menggerakkan para anggotanya. Dalam setiap pekerja mempunyai kemampuan berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilannya, kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga mempunyai kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Kinerja di dalam organisasi merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pengguna sumber daya dan perusahaan secara optimal. Penilaian kinerja keuangan perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan melihat kinerja keuangan perusahaan, maka dapat diidentifikasi kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak menjalankan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi pengguna sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan ini dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi. Pengukuran kinerja ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam
organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan pada pelanggan. Yang kedua itu motivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atau perilaku yang diharapkan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Dalam perusahaan, pasti ada banyak karyawan yang bekerja sesuai jabatannya masing-masing. Mereka memiliki kepribadian dan cara kerja yang berbeda-beda. Namun, tetap pada intinya adalah memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Perusahaan sendiri juga pasti ingin tahu bagaimana kinerja masing-masing karyawan. Maka dari itu dibuatlah proses evaluasi kinerja. Apa sih evaluasi kinerja ini? Evaluasi kinerja ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Bisa dibilang evaluasi kinerja ini adalah sebuah langkah yang penting untuk dilakukan dan pada dasarnya perusahaan harus tahu dan sudah sampai mana kinerja yang diberikan oleh setiap karyawannya. Dengan evaluasi kinerja maka perusahaan tahu bagaimana penilaian pekerjaan mereka. Selain itu, evaluasi kinerja juga sudah memiliki tujuan. Yang pertama itu, evaluasi kinerja bisa menjadi medium untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Evaluasi kinerja juga bisa memberikan peluang besar karyawan untuk bercerita terkait apa saja yang bisa diubah dalam perusahaan. Aspirasinya setiap karyawan memang harus didengarkan. Jangan sampai perusahaan tidak peduli dengan sikap karyawan karena itu bukanlah hal yang bagus. Evaluasi kinerja juga mampu memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap karyawan, khususnya yang berprestasi. Ini juga bisa membuat karyawan lainnya termotivasi untuk melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karyawan yang memiliki kinerja harus bagus juga bisa tahu terkait apa saja yang harus dilakukan. Evaluasi kinerja juga bisa membuat karyawan tahu apa potensi yang dimilikinya. Setiap masukan dan saran yang diberikan bisa membuatnya maju terus menggali potensi, hasilnya pun juga bagus untuk perusahaan. Selanjutnya ada perbaikan. Kinerja individu, tim, atau organisasi dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Perbaikan harus dilakukan secara prestasi kerja yang dicapai, tidak seperti dengan melakukan perbaikan kinerja. Diharapkan tujuan kinerja di masa depan dapat dicapai dengan lebih baik lagi. Namun, perbaikan kinerja ini tidak hanya dilakukan apabila prestasi kerja seperti yang diharapkan. Perbaikan kinerja juga harus pula dilakukan walaupun seseorang, tim, atau organisasi telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan karena organisasi. Tim maupun individu di masa depan dapat menetapkan target kuantitatif lebih tinggi atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Dengan cara pendekatan seperti ini dapat membuka peluang organisasi, tim, dan individu untuk mengembangkan dirinya dan meningkatkan kinerjanya. Perbaikan kinerja ini dilakukan dengan sumber daya manusia dalam organisasi dan meliputi perbaikan seluruh proses manajemen kinerja. Perbaikan kinerja juga dapat dilakukan terhadap seluruh proses manajemen kinerja, meliputi perumusan tujuan dan sasaran, proses perencanaan kinerja, proses pelaksanaan kinerja, coaching dan mentoring sumber daya manusia, proses penilaian dan review, pengukuran kinerja, dan dalam melakukan evaluasi kinerja.
Dan yang selanjutnya ada pembinaan SDM. Dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat penting dalam kelangsungan organisasi tersebut. Sumber daya manusia atau pegawai menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, betapa pentingnya pembinaan dilakukan agar pegawai lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah proses, cara, pembaharuan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien, serta efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan di atas mengandung arti bahwa pembinaan merupakan suatu kerja keras menanamkan suatu sikap yang sama sekali baru bagi seorang pegawai. Sikap itu adalah sikap yang sesuai dengan keinginan organisasi, sikap yang menunjang tercapainya tujuan organisasi. Sekian penjabaran dari teori-teori tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.